Pemprov DKI Jakarta mengizinkan PTM dengan kapasitas 50% di tengah kekhawatiran orang tua dan peserta didik. Bagaimana skema yang berlaku? Apa jaminan kesehatan sebagai upaya menekan angka kasus yang semakin bertambah? Kita tanyakan ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Wagub meluangkan waktu sore ini untuk CNN Indonesia Newsroom. Langsung saja Pak Wagub, kita ingin konfirmasi beberapa hal. Gini Pak, situasinya kan cukup dilematis. Merujuk kalau SKB 4 Menteri PPKM level 2 ini di Jakarta masih boleh PTM 100%. Tapi sebagian keinginan orang tua dan juga peserta didik belajar daring gitu Pak, atau PJJ. Bahkan kan kemarin Pak Gubernur sempat minta izin untuk PJJ 1 bulan ke Pak Luhut begitu ya, tapi ditolak. Apa cerita di balik itu Pak, sehingga kemudian kebijakannya PTM-nya jadi 50%? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, kalau mengacu pada SKB 4 Menteri, Jakarta memenuhi syarat PTM terbatas 100%. Ya. Karena syaratnya adalah diantaranya level 113, level 112 Jakarta level 2. Vaksinnya lansia di atas 50%, kita di atas 71%. Pendidiknya di atas 80%, kita bahkan sampai 98-91%. Jadi memenuhi syarat. Namun demikian memang banyak, ya bukan orang tua atau siswa, tapi banyak sekali rekomendasi, masukan dari pemerhati dan sebagainya supaya PTM ditutup sementara. Nah, kami masih mengacu pada ketentuan. Ketentuan itu aturannya ada, kewenangannya ada di pusat, bukan kewenangan di Pemprov atau kabupaten kota. Jadi atas dasar itu kami harus patuh dan taat pada aturan dan kebijakan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, untuk itu batasan kami karena ada peningkatan di Jakarta, kami rapat kemarin kemudian mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk PTM ditunda dengan cara PJJ di rumah 100%. Namun demikian usulan kami diterima sebagian, pemerintah pusat akhirnya mengabulkan 50%. Mulai hari ini akhirnya kita berlakukan 50%. Sekolah di sekolah, kemudian sisanya nanti bisa secara bergantian. Jadi itulah yang kami peroleh hasil kebijakan dari pemerintah pusat. Saya kira ini jalan tengah yang diambil oleh pemerintah pusat. Kami Pemprov patuh dan taat dan melaksanakan sebaik mungkin. Oke, kalau skemanya akan seperti apa Pak Wagub? Ini shifting atau memang kapasitas yang dikurangi atau seperti apa? Iya, kan tadinya 100%, ya kan? Sekarang itu berarti 50% di rumah, 5% yang langsung online gitu ya. Jadi ada yang sekolah 50%, sisanya online atau di rumah gitu. Nanti bergantian. Oke, tapi jumlah apa namanya? 50%. Oh oke, berarti jumlahnya juga siswa di masing-masing kelas bergantian. Oh oke. Gini Pak Wagub, kan seharusnya pengawasan dan monitoringnya berjalan paralel ya. Tapi ternyata sejak berlaku PTM 100% saat itu juga belum mampu menekan penyebaran khususnya di sekolah begitu. Tapi kemudian sekolah juga tidak mau dijadikan kambing hitam. Celahnya di mana sebenarnya Pak Wagub? Apakah memang prokes di sekolah yang longgar atau apa? Kalau kita pada data ya, itu yang kita lakukan dari active case finding itu dari 938 sekolah, hasilnya sebanyak 420 orang positif itu. Kemudian tingkat SMA merupakan tingkat penyumbang tertinggi kasus positif ya di sekolahnya. Dari hasil kegiatan active case finding itu ditemukan penyumbang terbanyak adalah murid, yaitu 82%. Kami sudah menyampaikan sejak awal orang tua dan para siswa agar berhati-hati karena mereka itu berangkat dari rumah menuju ke sekolah itu kan dia harus melaksanakan protokol kesehatan, hati-hati di jalan, apalagi yang naik kendaraan umum, di halte, kemudian di dalam bus atau kereta, di stasiun dan lain sebagainya. Kemudian kami minta setelah sekolah segera pulang ke rumah masing-masing, jangan main dan sebagainya.
Jadi dari data yang ada, itu rata-rata di sekolah itu hanya 1-2 kasus. Itu artinya tidak ada klaster di sekolah karena PTM. Mereka kena itu COVID di lingkungan rumah atau dalam perjalanan pergi dan pulang ke sekolah. Itu yang sudah kami sampaikan begitu. Jadi atas dasar itu perlu kami sampaikan sekali lagi para orang tua agar memastikan anak-anaknya dan siswa semua adik-adik melaksanakan protokol secara ketat, patuh, disiplin dan bertanggung jawab. Setelah selesai kembali ke rumah masing-masing. Dengan Itulah yang kami minta. Kami terus upayakan berbagai cara agar tidak ada peningkatan. Oke, Pak Wagub, dengan 50% ini apakah juga akan menjadi jaminan bahwa penyebaran di sekolah yang katanya tidak berasal dari klaster sekolah ini akan bisa ditekan begitu jumlah kasusnya? Ya tentu kita berharap dengan 50% ada penurunan kan mobilitas, ada potensi penurunan kerumunan dan sebagainya. Harusnya juga terjadi penurunan penyebaran COVID ya. Tapi kita akan lihat semua sangat bergantung pada kita. Jangankan 50%, mau 25% kalau kita tidak disiplin, ya itu akan kena. Sebaliknya sekalipun 1%, kalau kita bisa disiplin itu tidak ada masalah. Jadi kunci pada disiplin kita semua ya. Jadi adik-adik, anak-anak kita semua, para orang tua, mari kita jaga anak-anak kita semua untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan. Oke. Tidak perlu saya jelaskan lagi apa yang harus dilakukan, yang 5M itu dan sebagainya. Jadi sangat bergantung pada kita masing-masing. Bukan 100%, 50% atau 20%. Namun demikian, kami mengupayakan mengurangi potensi penyebaran dengan cara menutup sementara sekolah. Namun demikian, dikabulkan oleh Kementerian Pendidikan itu 50%. Yang ini akan kita berlakukan sampai tanggal 7 Februari. Dan setelah tanggal 7 Februari kita akan evaluasi kembali ya, apakah tetap 50% atau dikurangi lagi atau bagaimana ya. Prinsipnya kami melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang tentu dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, masukan dan sebagainya. Oke, itu Pak juga Wagub, kami mengikuti PPKM yang ada, yaitu PPKM level 2 sekarang. Pak Wagub, gini, ada beberapa laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa secara pengawasan di beberapa sekolah juga terdapat kelonggaran penerapan prokes begitu. Apakah kemudian ini juga ditemukan oleh tim dari Pemprov dan ada semacam sidak begitu Pak, dan mungkin akan diterapkan sanksi juga Pak? Ya Pak, tentu ya kalau ada sekolah-sekolah yang melanggar pasti ada sanksi ya. Tapi sejauh ini sekolah-sekolah seperti yang kita lihat sudah menyiapkan sarana prasarana dengan baik ya. Kemudian ada satgas di situ, dan dari kasus yang ada kita lihat sedikit sekali tenaga pendidik kependidikan itu yang terkena COVID-19 atau Omikron. Justru yang terbanyak 82% yang terkena itu adalah siswa. Dan siswa itu kenanya pun bukan di sekolah, tapi di lingkungan rumah atau di perjalanan. Kenapa demikian? Karena tidak ada klaster di sekolah. Rata-rata dari sekolah yang kena itu hanya 1-2 orang. Ya. Ada memang 1-2 sekolah yang sampai 9 orang, bahkan 13 orang. Tapi yang lain itu 1 orang rata-rata atau 2 orang paling banyak. Itu artinya tidak terjadi klaster di sekolah, melainkan mereka kena di lingkungan rumah maupun di perjalanan. Oke, Pak Wagub, salah satu kemudian yang menyumbang angka penularan dari klaster keluarga ini adalah PTM yang kemarin berlaku 100%. Nah, sekarang juga trennya klaster keluarga tinggi di DKI Jakarta. Apa siasatnya Pak untuk menekan angka ini? Karena semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Ya sekali lagi, jadi kalau melihat jumlah dari angka COVID di DKI Jakarta, itu bukan disebabkan karena PTM 100% ya. Karena angka PTM itu hanya sedikit ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlahnya hanya 420 orang nih, dari 939 sekolah yang positif. Itu sedikit sekali dari jumlah yang ada ya. Dan itulah beberapa data. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang pertama kita akan mengaktifkan kembali satgas-satgas ya di sekolah, di RT, RW, di semua jenjang, terutama di zona-zona yang merah.
Kemudian kita akan terus melakukan active case finding, 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian kita tingkatkan sosialisasi kembali, kita hadirkan aparat ya di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, kita akan menindak siapa saja yang melanggar, apakah orang per orang, atau unit kegiatan, sekolah, restoran, hotel, kafe, perkantoran, pabrik, dan semuanya, tempat hiburan sekalipun, kita akan tindak. Dan aparat sekalipun, jadi masyarakat kami minta, kalau melihat tempat-tempat yang dirasa melanggar, foto, di video, dan sebagainya, laporkan kepada kami. Kami akan tindak. Kalau ada aparat kami yang tidak menindak, atau bahkan terlibat di situ, ya sampaikan, kami akan beri sanksi dan akan kami tindak. Oke, Pak Wagub, ini yang juga masyarakat untuk sama-sama melakukan monitoring, pengawasan bersama, dan laporkan kepada kami, nanti aparat kami akan menindak. Oke, Pak Wagub, ini yang juga menjadi konsen dan mendapatkan laporan bahwa kasus COVID-19 pada anak di Jakarta trennya juga cukup tinggi begitu, bahkan tidak sedikit beberapa orang tua yang mengeluhkan sulitnya mencari rumah sakit rujukan, dan beberapa informasi yang kita terima juga rumah sakit ini kapasitasnya sudah penuh. Apa kemudian langkah untuk menanggulangi situasi seperti ini, Pak Wagub? Sesiap apa? Jadi pertama kami perlu sampaikan dan yakinkan kepada masyarakat khusus warga Jakarta mengenai fasilitas Jakarta lebih dari cukup ya. Jangankan sekarang, kemarin ketika sedang puncak-puncaknya di Juni, Juli, Agustus, kita bisa mengatasinya dengan baik ya. Jumlah rumah sakit, rujukan, jumlah puskesmas kecamatan, jumlah puskesmas kelurahan dan lain sebagainya, tempat pelayanan lebih dari cukup ya. Juga jumlah tenaga kesehatan lebih dari cukup. Bor saat ini memang sudah mencapai 60%. Tapi bor 61% ini dari tempat tidur yang kami siapkan, standby 5.694, terpakai 3.492. Kapasitas tempat tidur kami sebetulnya bisa lebih dari ini. Bisa 11.500 seperti tahun lalu, bahkan bisa kita tingkatkan sampai 22.000. Jadi 61% ini bukan angka sebagaimana satu tahun yang lalu ketika jumlah tempat tidur mencapai 11.500, bukan ya, baru 5.694 ya. Kalau dia jumlah yang tahun lalu 11 sampai 11.500, itu artinya angkanya kurang lebih ya 30% ya bornya. Jadi sekali lagi kita harus lebih cermat membacanya. 61% bor ini karena memang saat ini yang baru disiapkan hanya 5.694 tempat tidur. Padahal kami bisa menyiapkan 11.500 seperti tahun lalu, bahkan kita akan mempersiapkan sampai 22.000 tempat tidur di DKI Jakarta. Begitu juga ICU, ini saat ini yang kami siapkan baru 680, terpakai 226, itu artinya 33% yang terpakai. Oke. Padahal kapasitas kami bisa jauh lebih dari ini. Jadi sekali lagi, kami sampaikan tidak khawatir jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, ICU, obat-obatan, vitamin, oksigen, apalagi tenaga kesehatan siap sedia, standby untuk melayani masyarakat. Oke, kita tidak mau terulang situasi pada saat varian Delta pada tahun lalu terjadi di DKI Jakarta khususnya. Kita ingin mendapatkan kepastian dan komitmen dari pemerintah daerah bahwa begitu gampangnya kemudian jika ada masyarakat yang ingin mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempat-tempat atau rumah sakit yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Begitu ya Pak Wagub ya? Ya pasti kita khawatir bagi warga. Kami pastikan rumah sakit di Jakarta siap melayani masyarakat ya. Dan kami juga ingin kerjasamanya selain masyarakat warga Jakarta patuh dan taat pada protokol kesehatan PPKM level 2, kami juga membantu dukungannya masyarakat untuk membantu sesama warga untuk saling mengingatkan dan juga melaporkan apabila ada yang melanggar. Termasuk apabila ada aparat kami, jajaran kami yang melanggar juga boleh dilaporkan ya. Mari kita kerjasama yang baik bersama untuk melawan pandemi ini dengan kerjasama yang kompak, solid bersatu, yakin kita dapat mengendalikan COVID ini dengan baik. Dan vaksin
juga terus kita tingkatkan. Alhamdulillah booster kita sudah mencapai 6.672.027 orang atau dosis ya, ini yang sudah kita berikan. Dan mari kita pastikan orang tua kita, kakek nenek kita, siapapun warga kerabat yang memenuhi syarat sudah mendapat undangan, segera datangi, antarkan ke tempat-tempat pelaksanaan vaksin. Jadi saya kira mari kita bersama-sama memastikan semua mendapat vaksin. Dan angkanya juga bagi anak-anak alhamdulillah juga sudah mencapai 81% vaksinnya anak usia di bawah 7 sampai 11 tahun untuk dosis yang pertama. Dosis kedua bahkan sudah mencapai hampir 49%. Jadi sekali lagi mari kita pastikan anak-anak kita yang belum kita antar ke tempat-tempat penyelenggaraan pelaksanaan vaksin. Begitu juga orang tua. Jadi sekali lagi butuh kerjasama yang baik. Tidak usah khawatir, tidak usah berlebihan menyikapinya, namun jangan dianggap enteng, jangan santai, tetap waspada, laksanakan protokol dengan baik, patuh taat dan bertanggung jawab, dan di rumah adalah tempat yang terbaik. Toolsnya sudah lengkap, komitmennya sudah ada, kita pastikan bahwa implementasi nanti di lapangan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Assalamualaikum, salam sehat.